Analisa isu kontemporer. Peserta Latsar CPNS 2026, Angkatan 9, Kelompok 3B. Beranggotakan Fepi Susanti, Modini Wahyu, Rizky Mahfuza, Angga Aryanda ST, dan Rizky Fazuhri Eskom. Analisis isu kontemporer kami yaitu berjudul dengan isu dominasi dinasti politik dan stagnasi regenerasi kader di partai lokal Aceh. Deskripsi fenomena: terjadi konsentrasi kekuasaan politik yang berputar di sekitar keluarga elit tertentu dalam partai-partai lokal Aceh. Mekanisme rekrutmen kader cenderung tertutup, berbasis loyalitas pribadi atau kekerabatan, bukan meritokrasi. Hal ini menghambat munculnya pemimpin baru yang kompeten dari luar lingkaran elit, terutama menjelang siklus pemilu berikutnya. Analisis substansi menggunakan alat analisis SWOT terdiri dari strength, opportunities, weaknesses, dan threats. Identifikasi faktor penyebab dan akibatnya. Faktor penyebabnya, yang pertama, warisan sejarah konflik. Struktur komando masa lalu yang hierarkis terbawa ke dalam struktur partai pasca perjanjian Mo Helsinki. Yang kedua, lemahnya pendidikan kader. Partai lebih fokus pada pragmatis elektoral daripada pembinaan ideologis dan manajerial kader secara berkelanjutan. Ketiga, biaya politik yang terlalu tinggi. Mahalnya biaya pilkada ataupun pileg membuat hanya keluarga-keluarga kaya dan elit yang mampu mencalonkan diri, sehingga menutup akses bagi kader-kader biasa yang kurang mampu. Yang keempat, budaya paternalistik, yaitu budaya hormat kepada tokoh senior, masih sangat kuat di masyarakat Aceh, sehingga kritik terhadap dinasti sering dianggap tabu. Akibat atau dampaknya, sehingga bagi partai yaitu terjadi penuaan kepemimpinan, kehilangan relevansi di mata pemilih muda, dan resiko perpecahan jika regenerasi dipaksakan tanpa kualitas. Yang kedua akibatnya bagi pemerintah daerah yaitu kebijakan publik bias, kepentingan kelompok elit, inovasi pembangunan lambat, dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin meningkat. Dampak yang terakhir, bagi demokrasi, kepercayaan publik terhadap institusi partai menurun. Partisipatif politik menjadi transaksional, bukan substantif. Penjelasan dan argumen objektif. Argumen pertama, dinasti politik di Aceh merupakan adaptasi dari struktur kekuasaan masa konflik. Tanpa reformasi internal partai yang radikal, bukan hanya ganti nama ketua, pola ini akan terus berulang. Argumen kedua, meskipun dinasti memberikan stabilitas jangka pendek, dalam jangka panjang ia merusak ekosistem demokrasi. Mengapa? Karena mematikan kompetisi ide dan gagasan. Pemimpin yang lahir dari keturunan cenderung defensif terhadap perubahan. Argumen ketiga, solusi tidak bisa hanya mengandalkan regulasi eksternal seperti aturan KPU ataupun KIP, karena agar masalah ada di budaya internal partai. Perubahan harus dimulai dari tekanan konstituen (pemilih yang menolak mencoblos kandidat dinasti yang tidak berkualitas). Terhadap isu di atas, terdapat 4 solusi dari kami. Yang pertama, reformasi internal partai, yaitu mewajibkan mekanisme seleksi calon kepala daerah ataupun legislatif yang terbuka dan melibatkan unsur independen atau akademisi, bukan hanya keputusan ketua umum. Selanjutnya yaitu membuat aturan internal yang membatasi jumlah anggota satu keluarga yang boleh menjabat di struktur inti partai atau dicalonkan secara bersamaan. Solusi yang kedua
yaitu penguatan pendidikan kader dalam kurung jangka menengah. Partai lokal wajib mengalokasikan dana khusus untuk sekolah kader yang kurikulumnya berbasis kompetensi manajerial dan kebijakan publik, bukan sekedar indoktrinasi loyalitas. Yang kedua, membuka jalur rekrutmen khusus bagi profesional muda melalui mekanisme open recruitment. Solusi yang ketiga yaitu advokasi regulasi dan pengawasan publik dalam kurung jangka panjang. Mendesak DPR Aceh untuk merevisi kanun partai politik lokal dengan pasal anti dinasti yang tegas dalam kurung mirip dengan wacana di tingkat nasional. Yang kedua, masyarakat sipil dan media perlu membuat indeks kesehatan partai yang menilai transparansi rekrutmen kader sehingga pemilih memiliki paduan objektif saat memilih. Dan solusi terakhir yaitu melalui edukasi pemilih. Kampanye literasi politik yang menargetkan pemilih muda untuk tidak terpaku pada nama besar atau keturunan, melainkan pada rekam jejak dan program kerja kandidat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.